gue dapat cerita yang cukup mengerikan juga Nat, dari soal mudik ini. Lo bayangin aja, niatnya lo pengen mudik ke kampung halaman lo naik bis, tapi ternyata bis yang lo naikin itu bisa hantu. Wah, gila kan? Gila banget. Hancur. Nah jadi ada satu cewek namanya Lina. Dia itu ada niatan buat pulang kampung tuh beberapa hari karena lagi ada tanggal merah. Nah Lina ini ngekos di Jakarta dan mau pulang kampung ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Oke. Dia ini ditemenin sama temennya namanya Ira buat beres-beres gitu loh. Kayak kan harus packing segala macam. Nah si Ira inilah ngebantuin si Lina. Pas lagi beberes di kosan, tiba-tiba ibu Lina tuh nelpon. Ibu bilang lah kayak, "Nah kenapa kamu harus naik bis malam-malam? Kenapa gak besok pagi aja, ibu khawatir." Nah si Lina bilang kayak, "Ibu gak usah khawatir bu, kan aku udah suka naik bus, tenang aja." Iya udah kalau kayak gitu ibu tunggu ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa kamu kabarin ibu. Yang intinya ibunya Lina tuh kayak nitipin pesan kayak gitulah. Yaudahlah singkat cerita, akhirnya Lina tuh beberes dan udah siap buat ditemenin sama Ira ke terminal bus. Lina itu nyampe di terminal bus sekitar jam 11:30 malam dan pergi ke tempat bus yang ngetem gitu loh. Jadi kan terminal gede kan. Nah dia tahu tuh kalau misalnya bisnya tuh misalnya di ujung sana, di jalan ke sana. Tapi baru banget Lina ini mau naik ke busnya, tiba-tiba Lina tuh dicegat sama kayak orang yang penampilannya tuh kayak pengemis gitu Nat. Kayak sorry ya kayak orang gila gitu lah. Nah baju tuh compang-camping, terus kayak bau badan tuh nyenget banget, pokoknya kumel banget lah gitu. Nah orang ini tiba-tiba tuh narik tasnya Lina, terus bilang kayak jangan naik, bahaya gitu. Nah Lina sama Ira ngeliat kayak gitu kayak risih lah, dia bilang apaan sih gitu. Jadi kayak ada perdebatan dikit lah. Nah dibantuin tuh sama kayak kondektur bisnya, jadi kayak diusirin tuh si orang gila ini nih. Nah kondekturnya bilang lah kayak, orang gila tuh emang dia suka ganggu mbak gitu. Lina nanya lah kayak, "Pak itu orang gila ya pak?" Nah kondekturnya bilang kayak, "Iya mbak, yaudah naik aja yuk, gak usah diladenin orang itu." Udah akhirnya si Lina tuh naik aja tuh ke bisnya, karena udah diburu-buruin sama kondekturnya juga kan. Lina masuk busnya dan dia lihat kalau misalnya tiketnya dia itu ada di posisi belakang, di seat belakang busnya gitu. Dia duduk dan akhirnya gak gitu lama busnya jalan lah. Pas busnya jalan pelan-pelan ini, dari dalam bus tuh Lina ngelihat ke arah si orang aneh tadi nih yang nyegat Lina itu. Nah orang itu tuh masih berdiri di pinggir jalan sambil kayak ngeliatin Lina aja gitu, bengong aja. Nah di situ Lina tuh ngeliat di samping si orang aneh itu tuh orang gila itu ada kayak sosok cewek baju putih berdiri juga ngikutin si orang itu. Dan sosok cewek ini mukanya hancur Nat. Ngeliatin Lina aja. Jadi kan bisnya Lina jalan nih, jalan pelan-pelan. Nah Lina tuh tatap-tatapan sama si cewek itu juga kayak ngeliatin Lina. Jadi kayak palanya tuh gerak gitu loh. Wah gila. Terus Lina bingung lah di situ karena harusnya yang dia lihat pas dia udah di bus itu dia ngeliat temennya dong, si Ira kan. Nah tapi tuh Lina nggak ngeliat sama sekali. Ira tuh kayak hilang gitu aja gitu loh. Nah Lina tuh coba kayak ngusap-ngusap matanya, dia tuh ngerasa kayak gue salah ngeliat lah. Dan pas diusap-usap matanya, pas dia nengok lagi ke arah kaca, ternyata ya sosok itu masih ada dan masih ngeliatin si Lina ini dari luar bus. Sampai akhirnya busnya pergi dan Lina udah nggak ngeliat lah sosok ini. Selama di perjalanan Lina tuh kayak berusaha bodo amat dan dia tuh juga berharap buat ngelupain kejadian tadi. Nah setelah tenang akhirnya Lina berusaha buat tidur tuh. Suasana di bus itu tuh gelap, sunyi, pokoknya kayak gak ada satu orang pun yang ngomong. Mungkin karena udah tengah malam, mungkin pada capek ya. Dan Lina juga ngerasa kayak ya udah akhirnya kalau misalnya udah diem semua sunyi, ya udah gue coba tidur aja. Nah pas sembari dia lagi nyoba tidur, dia pun juga kayak lagi nungguin kondekturnya. Kan biasa kan kondektur datang buat kayak ngambilin tiket gitu kan. Tapi kondekturnya juga nggak datang. Kayak ya udah gitu cuek aja. Makin lama perjalanan, busnya tuh makin dingin dan dia tuh kayak berusaha buat ngeraba-raba selimutnya gitu. Jadi kan di bus kan selalu dikasih selimut kan. Nah dia tuh udah siap-siap buat pakai selimut. Makin dingin busnya, dia tuh kayak ngerasa kayak mana selimut gue. Jadi kayak dia ada geser gitu loh nyari selimutnya. Dan ternyata selimutnya jatuh ke bawah kakinya. Tahu selimutnya jatuh, Lina berusaha ngerunduk buat ngambil selimutnya dong. Nah pas dia nengok ke bawah, ternyata Nat, di bawah kakinya Lina itu ada sosok cewek mukanya hancur lagi meluk kakinya. Waduh. Lu kebayang segila apa, seserem apa kan? Nah di situ tuh Lina berusaha coba merem, dia berdoa aja karena dia sebenarnya kaget, tapi dia tuh nggak enak buat teriak. Karena kan busnya lagi sunyi diem aja kayak gitu kan. Setelah dia udah baca-baca doa dan dia coba belekin mata dia, untungnya si sosok yang ada di kaki dia tuh udah hilang.
Terus Lina tuh kayak coba ngeliat kanan kiri, kayak nyari dalam tanda kutip pertolongan lah ke salah satu orang-orang yang ada di bus itu. Iya. Nah tapi yang Lina ngeliat itu tuh kayak orang-orang ini tuh penumpangnya kayak pakai jas hitam, kayak cuman bayangan doang itu lebih. Nat. Jadi bentukannya kalau misalnya lo habis mudik, lo lagi mau mudik nih, ya lo kan pakai baju biasa aja gitu, Iya. kayak baju kayak kita casual gitu lah. Nah si Lina tuh ngeliat di dalam busnya itu semuanya kayak pakai baju jubah hitam. Wow. Jadi kayak bayangan gitu loh, nangkep gak? Ah. Terus Lina tuh ngerasa kayak suasananya makin dingin. Dia coba kayak killing time buat ngeliat keluar jendela gitu. Nah pas dia ngeliat keluar jendela, dia tuh ngerasa kayak jalanan yang dia lihat tuh beda. Nggak kayak dia biasa kayak perjalanan pulang kampungnya dia gitu loh. Karena ini kan bukan pertama kali kan. Jadi dia tahu lah kayak jalanan kampungnya dia kayak gimana. Dia tuh ngeliat di luar jalanannya itu tuh kayak banyak banget orang-orang di pinggir jalan lagi jalan pakai kayak pakaian tradisional gitu. Dan rumahnya tuh jadi kayak rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Harusnya perjalanan rumahnya dia itu ke kampung dia gak kayak gitu. Iya. Makin panik tuh Lina. Dan dia ngerasa kayak ini gue kesasar deh, kayak ini tempat gue asing banget gitu. Nah Lina makin ketakutan. Dia menggigil, nafasnya sesek. Dan dia tuh bener-bener ketakutan banget lah. Sampai badannya tuh gak bisa gerak sama sekali Nat. Lina coba baca doa. Sebisa mungkin doa apapun yang dia bisa dia baca. Dan lama-lama alhamdulillahnya badan dia tuh bisa digerakin lagi. Lina coba tuh kayak makin merhatiin ke arah luar jendela. Pas dia ngeliat ke arah jendela, keluar jendela tuh, dia ngeliat ada kayak sosok cewek baju putih lagi gelantungan di atas pohon. Waduh. Dan sosok ini tuh banyak banget Nat. Gak cuma satu gitu. Cing, serem banget. Lina takut banget. Dia tuh mikir kayak ini nih fix banget ada yang gak beres di perjalanannya dia ini gitu. Terus pas dia lagi panik, dia ketakutan, busnya tuh berhenti tiba-tiba. Nah pas busnya itu berhenti, dia tuh ngeliat kayak penumpang-penumpang yang tadi kayak bayangan yang pakai baju serba hitam itu tuh turun dari bus. Nah Lina mutusin buat turun juga lah. Dia mikir kayak daripada gua jalan terlalu jauh dan gua nggak tahu ini di mana. Akhirnya Lina mutusin buat turun tuh dari busnya. Tau gak Nat? Ternyata selama perjalanan itu berjam-jam itu dia tuh belum pergi sama sekali dari terminal. Wah. Jadi dia tuh turun dari bus, yang dia lihat itu tuh terminal yang tadi. Cier. Gila. Dia linglung banget, dia bingung banget, dia deg-degan banget. Sampai Lina tuh coba nyari pertolongan lah. Untungnya ada kayak tukang ojek itu mangkal di dekat terminal itu. Buru-buru lah Lina tuh naik ke ojek itu dan dia minta dianterin ke kosannya lagi. Pas sampai kosan, Lina tuh langsung masuk ke kamar Ira. Dan Lina tuh langsung ceritain lah semua kejadian dialamin ke Ira ini. Ira yang denger cerita Lina ya takut banget lah, merinding banget lah. Dan ternyata Lina tuh dari tadi tuh naik bus hantu Nat. Iya. Dan terminalnya itu ya di sana aja, bisa tuh di sana aja, nggak kemana-mana. Dan Lina bilang ke Ira pas dia masuk ke bus itu, Lina nggak ngeliat sama sekali, nggak ngeliat Ira sama sekali. Dia tuh cuma ngeliat ada kayak sosok cewek tinggi baju putih ngeliatin dia. Nah padahal Ira bilang, Ira tuh lagi nungguin si Lina. Bahkan pas Ira ini di bawah, di luar bus itu, si Ira tuh lagi dada-dada ke Lina. Tapi Lina tuh nggak ngeliat sama sekali ada Ira. Aduh. Wah gila, itu aneh banget sih Muy.